Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Wahidin dengan NPM akhir 149. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Omisala dengan NPM akhiran 139. Nama saya Julian Jalal dengan NPM 073524111017. Nah, jadi di sini tugas proyek kami yang kami ambil yaitu tentang Apodikte. Jadi Apodikte ini tuh adalah aplikasi pemesanan obat digital di Kota Ternate, di mana aplikasi pemesanan obat ini digunakan agar kita dapat memesan obat secara online. Misalnya kita tidak perlu lagi pergi ke rumah sakit atau pergi ke apotik untuk membeli secara langsung. Kita langsung saja membuka aplikasi ini untuk memesan obat yang ingin kita pesan. Oke. Sebelum kita masuk pada pemesanan obat, di sini ada beberapa tahap yang harus kita lewati terlebih dahulu. Yang pertama adalah login atau sign in, di mana di sini kita disuruh untuk memasukkan username or email. Masukkan nama kita atau email kita. Terus setelah itu kita masukkan password dari email kita. Setelah kita memasukkan password dari email kita harus masukkan dulu atau kita konfirmasi dulu password yang telah kita masukkan. Apakah password yang telah kita masukkan itu sudah betul atau belum? Jadi di sini terdapat simbol seperti mata-mata begitu. Di sini kita bisa melihat atau mengklik simbol ini untuk melihat apakah username atau email yang kita masukkan itu betul atau tidak. Nah, jika kita sudah masukkan semua email, terus password dan confirm passwordnya kita sudah masukkan semua, maka langkah selanjutnya adalah login. Di sini juga terdapat create new account or continue with. Di sini kita bisa memasukkan menggunakan akun yang kita punya, misalnya Facebook, Instagram, atau Google. Kita bisa memasukkan melalui akun-akun kita ini, yaitu menggunakan Facebook, Instagram, atau Google. Oke, setelah kita masukkan apa yang diperintah di aplikasi ini, misalnya email, password, dan juga confirm password. Langkah selanjutnya yaitu login. Setelah kita login, tampilannya akan seperti ini, di mana di sini terdapat tampilan pencarian. Yang pertama ini adalah pencarian, yaitu pencarian di sini tuh obat atau pil apa saja yang ingin kita pesan. Jadi di sini terdapat kategori ya. Di sini terdapat kategori populer, yaitu demam, batuk, vitamin, dan juga PK3, terus penyakit kulit. Di sini terdapat rekomendasi terdekat, di mana di sini kita bisa lihat pil-pil yang ingin kita beli atau obat yang ingin kita pesan. Di sini ada terdapat paracetamol, vitamin C, terus plester luka. Nah, di sini kita bisa klik lihat semua agar tampilan obat yang ingin kita beli kita bisa lihat di sini. Kita bisa klik lihat semua. Nah, di atas sini juga terdapat ini notifikasi. Notifikasi jika obat yang kita pesan itu telah kita klik untuk membelinya, maka di sini terdapat notifikasi dan juga keranjang. Keranjang ini tuh adalah obat yang telah kita pesan. Oke. Selanjutnya di sini, dimana jika sebelum itu kan ada pencariannya, di sini pencarian obat yang ingin kita beli. Nah, jika misalnya kita ingin mencari paracetamol, maka yang keluar di sini adalah filter beberapa obat yang ingin beberapa obat paracetamol yang tertampil. Misalnya di sini paracetamol dengan 500 gram, di mana di sini stok yang tersedia adalah 50 plus. Di sini tuh harga dari paracetamol ini tuh adalah 15.000. Misalnya, sedangkan sini adalah Ordex Extra. Jadi di sini tuh stoknya terbatas, hanya 3. Terus Paramex Migra, di mana di sininya tuh stoknya tersedia
Terus paracetamol sirup anak juga tersedia, di mana di sini akan tercantum stoknya tersedia atau tidak. Jadi saat kita memesan ini tuh di mana di sini memesan obat yang ingin kita pesan ini tuh dia akan menampilkan apakah obat itu memiliki stok yang tersedia atau tidak. Jika tidak tersedia, maka ini penampilannya akan seperti ini, di mana kita tidak boleh mengklik tanpa untuk membelinya. Selanjutnya yaitu ini dia. Ini adalah deskripsi jika kita ingin misalnya kita ingin memesan paracetamol, di mana deskripsi yang akan muncul yaitu deskripsi atau fungsi dari paracetamol. Misalnya, paracetamol adalah obat peredah nyeri dan penurun panas yang paling umum digunakan. Obat ini bekerja dengan membuat produksi zat kimia tertentu di otak yang menyebabkan nyeri dan demam. Jadi misalnya dosis umum itu dewasa 1-2 tablet 500 gram setiap 4-6 jam, maksimal 8 tablet sehari. Sedangkan untuk anak-anaknya tuh dosisnya disesuaikan berdasarkan berat badan, konsultasi dengan apoteker. Terus di sini juga terdapat deskripsi yaitu efek samping dan juga jalan terjadi, di mana yang pertama adalah reaksi alergi, misalnya ruam kulit, terus gangguan fungsi hati, jika gangguan berlebihan dalam jangka panjang, mual atau sakit perut ringan. Di sini juga terdapat ketersediaan misalnya di Ternate yaitu apotik Tifa, jaraknya 1,2 km, terus apotek Bahari jaraknya 2,5 km. Nah, setelah kita memesan obat ini, maka di sini akan terdapat keranjang. Keranjang ini menampilkan obat yang telah kita pesan. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan terkait dengan aplikasi desain antarmuka yang telah kelompok kami buat. Di sini ada detail obat di mana terdapat deskripsi, kemudian fungsi dari obat tersebut, kemudian ada dosis umum. Ada juga efek samping tetapi mungkin jarang terjadi, kemudian ada ketersediaan obat yang berada di sekitaran kota Ternate. Dan juga di sini ada keterangan apa nama jenis obatnya. Jikalau jenis obatnya itu jenis obat-obat keras, nantinya ada juga keterangan jikalau customer ingin membeli, customer itu harus wajib mengunggah resep dokter. Kemudian pada laman berikutnya nantinya pada keranjang belanja diidentifikasi bahwa pada keranjang belanja customer itu terdapat satu item yang mengharuskan customer mengunggah resep dokter yang valid untuk melanjutkan pesanan. Di sini ada dua macam obat, di mana yang satunya itu obat untuk memerlukan verifikasi dari apoteker, yaitu mengunggah resep dokter tadi tersebut. Jikalau customer tidak memesan obat tersebut, customer itu tidak perlu mengunggah resep dokter, customer hanya langsung bisa check out. Ya, pada laman berikutnya nantinya ketika customer memerlukan verifikasi apoteker, di sini disuruh untuk mengunggah resep dan bisa melanjutkan. Kemudian nantinya akan diarahkan ke unggah resep dokter. Di sini penting untuk diketahui di customer karena nantinya jikalau customer ingin mengunggah resep dokter itu customer harus resep tersebut itu harus jelas, tidak buram dan juga mencantumkan tanggal serta tanda tangan dari dokter. Kemudian format yang diterima itu berupa JPG, PNG atau PDF. Kemudian nantinya proses verifikasi itu oleh apoteker nantinya memakan waktu 5-10 menit. Nantinya di sini ada icon untuk nantinya customer bisa klik untuk mengunggah atau menserat file yang berisikan unggahan resep dari dokter tersebut. Dan di sini juga maksimal itu berupa 3 gambar atau 3 file dengan total ukuran lebih dari 5 MB. Nantinya customer akan mengklik create resep dan bisa check out. Ya, selanjutnya pada laman checkout pesanan di sini ada alamat pengiriman. Customer juga bisa mengubah alamat pengiriman tersebut dan juga menuliskan nama serta mungkin nomor teleponnya.
Di sini juga ada ringkasan pesanan, yaitu berisikan berapa item yang dipesan oleh customer. Ada salah satu contohnya obat paracetamol ya yang harganya itu 15.000 dan disertakan dengan nama apoteknya. Terus di sini juga ada total pembayaran yang dimana sudah dihitung dengan harga dari kurir, ya, dimana untuk obatnya itu dengan harga 15.000 dan untuk harga dari kurir tersebut yaitu 10.000. Total pembayarannya itu 25.000. Kemudian di sini juga ada metode pembayaran di mana nantinya mungkin customer bisa membayar melalui e-wallet atau GoPay, OVO atau Dana. Nantinya juga customer bisa transfer melalui bank seperti BCA atau Mandiri. Kemudian bisa juga customer itu bisa membayar di tempat seperti COD. Perlu diketahui untuk resep unggah dari dokter itu jikalau ada obat yang dipesan oleh customer itu teridentifikasi dia mengandung kandungan dari obat tersebut ialah alkohol atau jenisnya itu obat keras. Seperti itu saja yang bisa nantinya diunggah resep apoteker nantinya akan meminta unggahan resep dokter seperti itu. Jikalau obat yang dipesan oleh customer tidak berjenis obat keras, itu nantinya itu customer bisa langsung check out. Ya, setelah itu nantinya akan seperti masuk ke laman checkout pesanan, nantinya customer bisa pesan seperti itu. Lanjutan presentasi dari teman-teman saya yang telah dipresentasikan sebelumnya. Nah, langsung saja masuk pada presentasinya. Nah, di sini terdapat sebuah tampilan pada sebuah aplikasi pemesanan obat. Nah, di sini terdapat informasi pesanan telah berhasil atau pesanan telah dikonfirmasi dan sedang diproses. Nah, fungsi dari tampilan berikut ini adalah untuk memberitahu kepada pengguna aplikasi atau pembeli bahwa pesanan yang dia pesan telah berhasil dan telah dikonfirmasi. Nah, di sini juga terdapat informasi total pembayaran, ID pesanan, apotek pemproses, dan estimasi tiba. Nah, di sini juga terdapat dua tombol, yaitu tombol yang pertama lihat status pesanan dan tombol yang kedua itu kembali ke beranda ketika kita tidak ingin melihat status pesanan. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini terdapat sebuah tampilan halaman status pesanan yang menunjukkan bahwa pesanan telah diproses. Nah, di sini juga terdapat keterangan pesanan dibuat, verifikasi resep dan ketersediaan obat, pengemasan pesanan, dan pesanan dalam pengiriman. Nah, di sini juga terdapat dua tombol, yaitu tombol yang pertama hubungi apoteker jika perlu, dan di sini juga batalkan pesan ketika kita ingin membatalkan pesanan yang telah kita buat. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini terdapat sebuah tampilan chat antara pembeli dan apoteker. Nah, di sini terdapat sebuah pembeli komplain terkait obat yang dia pesan itu tidak sesuai. Obat yang datang itu tidak sesuai dengan obat yang dia pesan. Maka fungsi dari chat ini adalah fungsi dari tampilan ini berfungsi sebagai antarmuka layanan pelanggan online, khususnya untuk memfasilitasi komunikasi langsung, pengajuan keluhan, verifikasi masalah, penawaran solusi, dan pengambilan keputusan terkait kesalahan pada pemesanan obat. Nah, fungsi dari chat ini adalah ketika kita memesan obat yang datang itu tidak sesuai dengan obat yang kita pesan, maka kita bisa komplain melalui chat pada tampilan ini. Oke, saya lanjut pada slide berikutnya. Nah, di sini pada halaman ini memungkinkan pengguna untuk mengelola informasi pribadi dan pengaturan keamanan. Nah, di sini juga terdapat fungsi utama yaitu pengelolaan akun. Pengguna bisa mengedit profil atau melihat informasi dasar dan melihat alamat pengiriman. Dan di sini juga ada keamanan akun di mana pengguna bisa mengubah kata sandi dan mengelola status verifikasi 2 langkah. Dan di sini juga terdapat informasi dan bantuan
di mana pengguna bisa mengakses pusat bantuan serta syarat dan ketentuan aplikasi. Dan di sini juga terdapat keluar, di mana pengguna bisa memilih opsi untuk keluar dari akun. Nah, saya rasa presentasi saya cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya ucapkan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.